Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitabnya, bisa buka Alkitabnya. Dan bagi yang tidak bawa Alkitab, bisa baca di layar monitor. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 14 sama-sama lagi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menyelidiki orang dalam kebenaran. 17 sama-sama. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita kembali di ayat 12. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini saya dapatkan ketika saya dalam perjalanan. Harusnya kan orang beribadah itu aman-aman saja, sebagaimana pandangan kita pada peristiwa umumnya. Tetapi kita melihat Paulus menuliskan firman ini kepada Timotius bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tadi malam saya mau bicara pada anak saya sampai ke rumah. Aniaya itu bukan sekedar kita dihajar secara fisik, tidak. Tapi juga aniaya karena hobi kita. Dulu setiap hari Minggu itu ada tinju. Ada yang hobi nonton tinju nggak? Emang Niwa senang hobi tinju? Oh, Chris John. Oh. Dulu itu selalu diputar di hari Minggu. Betul ya? Ada Oscar de la Hoya dulu ya. Zaman-zaman saya masih dulu? Tinju. Ada Mike Tyson segala macam. Sedangkan jam ibadah jam 10. Nah, saya itu hobi melihat tinju. Lalu kemudian juga saya juga senang menonton bola, tapi bola yang memang legendaris. Ya, saya nggak tahu di antara kita masih sempat menonton Maradona ketika dia menjadi pribadi yang sangat hit, yang mencuri perhatian dunia. Lalu kemudian juga saya senang bulu tangkis, karena sudah saya hobi. Nah, dulu terkenal yang bernama Taufik Hidayat. Ada lagi seorang perempuan itu yang top dulu. Dan semua pertandingan itu diadakannya pada hari rata-rata hari Minggu. Ibadah jam 10, pertandingan belum selesai. Nah, kita harus mengambil keputusan. Saudara,
kita sampai gereja, saya percaya hati kita, siapa yang menang ya? Nggak enak. Daging ini teraniaya, daging ini menderita. Sedangkan di sisi lain kita harus menyerahkan hidup kepada Tuhan, yaitu dengan beribadah kepada Tuhan. Dikatakan, memang setiap orang yang berhidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, disinilah ujian kita, motivasi kita kepada Tuhan atau kepada yang lain. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi kalaupun hari ini misalnya ada pertandingan tinju, saudara, ya walaupun sedikit teringat hati kita pengen ke sana, tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha untuk menangkan. Nah, Timotius ini seorang anak muda dan juga seorang yang sakit-sakitan. Sampai selanjutnya Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi tunjukkanlah perbedaannya. Kamu mengenal Tuhan, kamu berbeda dengan pemuda yang lain karena kehidupanmu yang berbeda. Yaitu apa? Imanmu. Kamu bisa tunjukkan kepada dunia. Kamu umurmu muda, tapi imanmu lebih dewasa dari orang-orang yang jauh lebih tua daripada kamu. Dan untuk bisa mencapai itu, di ayat ke-13 mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu Bapak teman. Udahlah, nikmati, kita masih muda. Kita masih muda, nikmatilah kesenangan ini. Tapi Alkitab mengatakan orang ini semakin lama semakin jahat. Mereka tersesat dan juga mereka menyesatkan dan juga disesatkan. Saya lanjutkan ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Untuk kita punya wibawa khusus, kita nggak bisa dianggap rendah karena kita muda, atau mungkin status sosial kita tidak terhitung karena orang-orang lain jauh lebih kaya daripada kita. Tetapi kalau kita menerapkan firman dalam hidup kita, kita bisa membawa dampak yang berbeda. Amin. Dampaknya berbeda. Orang itu bisa lebih jauh status ekonominya dibanding kita, status sosial lebih terhormat. Tapi kalau kita disertai oleh Tuhan, mereka membutuhkan nasihat dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan firman, catat itu di dalam loh hati kita. Karena hanya firman itu yang menolong kita ketika kita dalam kesendirian dalam hidup ini. Di jalan tadi kami cerita sama Chelsea, mau boleh. Awalnya itu Chelsea mau ceritakan mimpi. Saudara, ketika kami dalam kesesatan, Tuhan itu sekalian memberikan satu mimpi dan penglihatan, yakni memasuki tahun 2016, 17, 18 itu masa-masa yang betul sulit untuk kami hadapi. Apa itu? Jelasnya mimpi sesuatu peringatan bahwa akan dipermalukan. Tapi bagaimana cara menangkisnya?
Dan itu juga tergenapi. Tetapi Alkitab mengatakan, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, satu hal menopang tangannya. Seperti yaitu apa dia? Kami pada waktu itu dikejar-kejar utang. Untuk sementara waktu kami tidak selalu ada di rumah. Malu tapi tidak jatuh tergeletak. Nah, dalam kondisi itu saya berdoa, saudara. Ini penting kita dekat dengan firman Tuhan. Saya berdoa, minta tolong sama keluarga nggak mungkin, minta tolong sama teman juga nggak mungkin. Nah, itu dia. Di kuburan Menteng Pulau itu, di mobil saya berdoa, Tuhan tolong saya. Aku percaya firman-Mu. Tapi dalam doa itu antara percaya dan tidak, karena tekanan yang begitu berat. Utang dan menumpuk. Ini saya ajarkan kita semua ini. Jadi saya khotbah di depan mimbar ini bukan berarti nggak pernah mulai kesusahan. Siapapun kita, kesusahan itu selalu ada. Orang mati aja punya kesusahan, takut digusur. Di atas kuburan itu, di pinggir kuburan, saya parkir mobil, saya berdoa, Tuhan tolong. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau Tuhan berbicara itu bukan berarti, hai Petrus, beginilah firman Allah. Tidak demikian selalu. Tapi Tuhan taruhkan satu suara di hati saya. Temui ibu-ibu. Menemuinya juga mau ngapain? Saya nggak tahu. Saya kan nggak mungkin cerita masalah saya kepada orang, kan? Dan saya juga melihat nggak mungkin dia sanggup juga menolong kesusahan saya. Ngapain saya temui dia? Saya tahu latar belakangnya, saya tahu juga keadaannya. Tapi waktu itu hati saya itu, hati nurani saya berbicara, temui ibu ini. Ayo, gak gampang kan? Saya duduk ya terus, maju, mundur, maju, mundur. Dan pada waktu itu, ya saya siap, saya temui. Ngobrol-ngobrol kita, nggak nyampe 15 menit. 7 juta itu tersedia. 7 juta satu kopok. Nah itu jangan coba-coba seperti cara saya ya. Itu Tuhan yang suruh itu. Itu Tuhan, kalau Tuhan nggak suruh nggak bisa. 7 juta. Kemudian teman saya, kami kontek-kontekan biasa ngobrol. Gimana kabar? Baik. Dia kirim 2 juta. Jadi terkumpul 8 juta. Berapa? Nah, 9 juta ya? 9 juta. Dan seterusnya. Ada sedikit tersedia. Saya transfer ke Bulesi. Satu masalah dulu selesai kan? Jadi karena apa? Karena saya pegang firman Tuhan. Dan firman itulah yang menolong saya dalam kesesatan. Amin Bapak Ibu. Firman yang saya pelajari, yang saya imani dari saya kecil, meskipun saya jatuh bangun, lalu Tuhan pakai yang lain untuk mengajarkan firman, itu yang saya tanamkan di hati. Dan itulah yang menolong saya dalam kesesatan. Saya mengatakan bagi saudara, kita berteman dengan pejabat, ada batas. Kita punya saudara yang kaya, ada batas. Tapi kalau kamu berpegang dengan firman ini, itu yang menolong kamu kapan saja. Itu mungkin saya alami dalam hidup saya. Hidup saya diubah, nasib saya berubah. Bukan pada waktu di luar gereja, justru dalam gereja hidup saya diubah. Kata firman. Kalau tidak saudara, ayat 13 tadi mengatakan orang jahat makin jahat. Kenapa? Karena kesulitan hidup. Cari jalan pintas. Kan banyak kayak gitu kan? Gara-gara
menyenangkan anaknya untuk liburan, dia rela curi apa tuh? Curi barang orang, akhirnya digebukin. Banyak kejadian demikian. Saudara, justru dalam kesusahan kita harus cari Tuhan. Musa dan orang Israel mengalami mukjizat justru ketika mereka ada di padang gurun. Yakni tanpa menabur, tanpa menanam, dan tidak ada kesempatan untuk menabur maupun untuk menanam. Di sanalah Musa berdoa kepada Tuhan dan seluruh orang Israel. Apa yang terjadi? Justru di padang gurun yang tandus ini ada mukjizat. Mana dari surga turun ke bumi. Mereka hanya menerima, mengambil dan menikmati. Bukit batu bisa menghasilkan air, mengalirkan air yang begitu luar biasa, yakni di padang gurun. Nah, orang Israel ini unik. Mereka ketika ada di padang gurun, mereka kaya luar biasa. Karena sebelum mereka keluar dari padang gurun, mereka merampas kekayaan Mesir. Sehingga mereka punya emas, punya uang, apalagi punya barang-barang yang indah-indah, tapi tidak bisa digunakan. Punya uang, mau beli apa di padang gurun? Punya kambing domba, lembu sapi, mau pakai apa di padang gurun? Bakar pakai apa? Ya. Yang bisa memberi mereka makan bukan harta mereka, bukan ternak mereka, tapi berkat Tuhan yang turun dari surga. Itu dia. Saudara, nanti tanggal 13 saya di wisuda. Anda boleh tanya Bu Lesti. Saya kuliah itu di masa pandemi, di masa-masa yang sulit. Pikiran saya, kenapa nggak dari dulu ya Tuhan kasih kesempatan saya bisa kuliah lebih lagi. Nah, mendekati udah selesai mau wisuda, harus saya siapkan uang 7 juta. Aduh, mikir 7 juta itu bukan daun pepaya, saudara. Itu duit. Saudara, apa yang terjadi? Saya nggak ambil uang keluarga, karena yang pegang uang di rumah itu Bu Lesti, bukan saya. Saya nggak minta uang ke Bu Lesti. Saya juga nggak minta uang ke saudara, kan? Tolong dong Pak Edward, sponsori saya mau kuliah. Enggak kan Pak ya? Enggak. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya. Apa saya lakukan? Puji Tuhan. Uang kuliah itu 7 juta, wisuda dan biaya sudah lunas, tidak utang. Uang kuliahnya lunas, uang wisudanya juga selesai. Karena apa, saudara? Nah, itu makanya kita perlu kerajinan, ketekunan. Saya hanya belajar dan belajar. Ada sebuah itu di internet, yakni ujian supaya mendapatkan beasiswa. Saya cuma iseng sebetulnya, karena jawabannya menurut saya nggak tahu. Tapi herannya, saya lulus dan saya dapat beasiswa sampai selesai tanggal 13 nanti saya diwisuda. Bukankah itu membuktikan berkat Tuhan menjadikan kita kaya? Yang tidak mungkin semuanya menjadi. Waktu saya cerita enak, tapi waktu saya bergumul pusing. Ya? Saya cerita ini enak, saya cerita. Waktu saya menjalaninya, pusing saya Pak. Aduh, nanti kalau ditunda wisudanya masih lama lagi. Tapi Tuhan gak pernah mempermalukan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan selesai,
nanti tanggal 13. Ada 1 tahun lagi. Tahun depan saya harus wisuda di Strata 2. Master of Divinity. Itu masternya bukan Indonesia, saudara, tapi Asia. Di Evangelistic Fellowship Internasional yang berada di Australia. Kalau hitung dolar, tidak kurang dari 70 juta untuk ambil master. Tapi Tuhan Yesus yang punya segalanya, dia punya free. Amin. Free. Anda mau mengalami seperti itu? Amin. Anda mau mengalami seperti itu? Ayo, Anda pengen mengalami seperti itu? Anda berani jawab. Pergumulannya juga harus lebih. Berlutut di kaki Tuhan. Saya sambil jalan juga berdoa dalam bahasa roh. Nyetir mobil juga berdoa dalam bahasa roh. Karena saya tidak tahu bagaimana terwujudnya sebuah mujizat. Saya hanya berjalan dengan keyakinan Tuhan pasti. Tuhan pasti sanggup. Tangan yang takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percaya yang tak tinggalkan. Hanya satu yang Tuhan inginkan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangan yang takkan terlambat untuk menangkapmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya dia tak tinggalkanmu. Tuhan itu setia meskipun kita tidak setia. Walaupun sering kita nyanyikan, aku mau cinta Yesus selamanya. Ya, haleluya. Ini penting kita tanamkan firman dalam hidup. Daud berkata, aku lebih mengerti dari orang tua. Aku lebih memahami dari pengajar-pengajarku. Oleh karena apa? Oleh karena saya tanamkan firman dalam hati. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan firman itu lebih manis daripada madu. Itulah yang membuat Daud termasyhur melebihi daripada saudara-saudara. Oleh karena firman. Tidak salah kita lahir dari keluarga. Ya, pernah saya cerita sama anak-anak saya. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Mohon maaf saudara, makan nasi itu hanya 2 kali seminggu. Karena kesusahan hidup di masa itu. Bukan karena orang tua saya menghemat, tapi karena lagi susah zaman itu. Lahir dari keluarga miskin, nggak salah, itu bukan dosa. Yang menjadi masalah, apakah bisa merubah kehidupan keluarga atau tidak? Itu jadi masalah. Ketika engkau kenal Tuhan, engkau harus mampu merubah kehidupan keluarga. Jadi hidup saya, hidup kami, semua karena mujizat.
Mukjizat terjadi karena kita dekat dengan Tuhan. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan, ingatlah, dari kecil engkau sudah mengenal kitab. Nyalakan terus. Nah, mengenal kitab suci. Makanya penting orang tua mengajarkan anaknya akan firman. Jangan hanya siap punya anak, tapi juga harus mau mengajarkan anak terhadap firman Tuhan. Karena masa depan anak kita jauh lebih berat tantangan dibanding kita. Ya enggak? Ke depan itu pekerjaan buruh diambil alih oleh robot. Memasak, sekarang robot bisa masak. Bahkan lebih telaten daripada ibu-ibu. Apalagi komputer bisa dikendalikan oleh robot. Otomatis mendapatkan pekerjaan makin tidak mudah. Betul. Tadi malam saya ingatkan anak saya, kehidupan kali ke depan tidak mudah. Maka itu kita perlu hikmah yang menuntun langkah kita. Dunia memang kan makin baik, makin kacau ya. Tetapi kalau kita berjalan dengan hikmah dari Tuhan, Tuhan menuntun langkah kita dari satu langkah ke langkah yang lain. Kita mampu merubah, ya, lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Kita bisa mampu mengubah, karena Tuhan Yesus mengubah air dari anggur. Anda juga bisa mampu merubah air dari anggur dalam hidup, kalau kau dituntun oleh hikmah dan kebenaran. Saudara, saya cerita bagi saudara, Israel itu negara kecil, tanahnya tanah yang tandus, yang berbeda dengan wilayah kita. Tetapi kenapa orang Israel sukses? Menurut data PBB, Israel itu pertaniannya nomor 2 di dunia. Indonesia luas wilayahnya berapa, Pak? Tapi pertaniannya belum melejit kan? Nomor 3 aja nggak nyampe. Israel itu negara kecil, pertaniannya bisa menjadi nomor 2 di dunia. Apa rahasia? Rahasianya adalah hidup dalam hikmat. Orang Israel dari kecil, saudara, masih anak seperti ini, sudah ditanamkan firman. Dengan cara bagaimana? Kalau orang Yahudi ortodoks, di dahi mereka itu ada topi yang menuliskan 12 hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Lalu ada gelangnya yang menuliskan tentang firman Allah supaya dibaca. Di ambang pintu rumahnya ada ayat firman Tuhan yang mengajarkan tentang takut akan Tuhan, sampai termemori dalam diri mereka, sehingga setiap langkah mereka ingat firman. Dan apa yang terjadi, saudara? Alutsista Indonesia, negara lain itu dibeli di Israel dengan bagian. Saudara, pertanian yang di atas gunung, air tidak ada. Mereka sedot air dari laut, merubah air laut dari air tawar, memancarkan ke atas gunung. Dan itulah yang menyuburkan tanah Israel yang tanah tandus dan menghasilkan buah tomat yang luar biasa, buah anggur yang begitu dahsyat hasilnya, buah korma yang menghasilkan buah yang begitu dahsyat, saudara kasih Tuhan. Oleh karena mereka hidup dalam perjanjian Allah.
Mereka berpegang teguh terhadap firman. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau mau hidup dirubah, mau berubah, belajarlah memperhatikan firman. Tanamkan itu di hati saudara. Nanti ke depan saudara yang kasih Tuhan, habis ibadah, kita harus perhatikan sekolah minggu. Harus perhatikan. Saya sudah bicara supaya ini kita mulai ajarkan firman. Supaya anak-anak kita dari kecil mereka tertanam dalam kebenaran. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Hikmat menuntun kita pada keselamatan dan iman kepada Yesus. Dan ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Alkitab itu cermin hati kita. Kalau saya negur saudara pasti ada sakit hati, walaupun ada terima ya. Betul nggak? Anda salah ini, saya tegur. Anda pasti sakit hati, kecewa. Karena kita masih manusia, punya perasaan. Tapi kalau firman yang menyatakan kesalahan kita nggak kecewa, betul nggak? Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan kita menyatakan kesalahan kita? Nggak pernah baca Alkitab? Yang dibaca koran, apalagi kisah selebritis, cek every check, bacaan seperti itu. Yang menceritakan kita hanya gosip, politik, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab itu menyatakan kesalahan kalau kita senang membaca. Wih ya, saya ini nggak benar juga saya ini. Saya bertindak semaunya saya. Oh iya, berarti saya harus saya perbaiki. Jadi Alkitab itu perlu kita baca karena itu cermin hati. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Kok bisa? Bisa karena firman itu punya kuasa untuk mengubah. Dan kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Ini hebatnya firman Tuhan. Anda makin baca Alkitab, Anda gak makin beringas, tapi justru berubah. Beda dengan yang lain, makin dia mencintai kitabnya, justru menjadi penjahat. Kan banyak orang yang menganiaya orang lain karena berbuat baik bagi Allah, kan? Betul enggak? Karena dia merasa berbuat baik bagi Allah, dia harus menganiaya orang. Harus kemudian merusak tempat ibadah. Tujuannya hanya untuk berbuat baik bagi Allahnya sebagaimana yang dia percayai dengan kitab yang dia percaya. Saya tidak ngomongin yang lain-lain ya, saya tidak menyebutkan agama siapapun. Tapi itu yang kita lihat. Apakah itu sudah di Alkitab? Yesus sudah pernah mengatakan, banyak orang menghina kamu, membunuh kamu, karena dia merasa berbuat baik bagi Allah. Nanti baca Yohanes 15:17. Sana cerita. Akan tiba waktunya, kamu akan dianiaya dan dibenci oleh banyak orang, oleh karena namaku. Dan dia akan membunuh kamu, menganiaya kamu, karena dia merasa berbuat baik bagi Allah. Dan itu yang dialami gereja. Berapa banyak tertumpah darah orang yang ikut Yesus.
Kemudian saudara kasih Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Melalui persekutuan kita dengan firman, kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Diperlengkapi dengan kebenaran. Diperlengkapi dengan hikmat Allah. Melalui persekutuan kita dengan firman. Oleh karena itu, hari ini saya minta kita semua baca Alkitab secara berurut, dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu bersedia? Mulai hari ini baca. Terserah mulai dari Matius sampai Wahyu atau dari Kejadian sampai Maleakhi, lalu Matius sampai Wahyu, terserah. Baca. Belajar dari ini. Sekarang Alkitab kan bisa dibawa kemana aja. Bisa lihat di HP, bisa lihat di YouTube, bisa dilihat voice, dengar melalui voice. Apa saja, apa saja ada kemauan. Jangan cari Tuhan nanti dikala kamu dalam kesusahan. Jangan nanti hanya cari Tuhan pada waktu kamu dalam kesesakan. Tapi carilah Tuhan sewaktu kamu masih bisa, selagi masih sehat. Jangan nanti udah pincang-pincang kaki baru cari Tuhan. Terlambat. Ya kan? Kenapa waktu sehat kamu gak cari Tuhan? Sekarang udah sakit baru cari Tuhan. Ini kan seenak hati, seenak jidatnya kalau orang Jawa ngomong. Carilah Tuhan selagi kamu bisa. Lebih lagi, selama kamu masih muda. Selama kita masih muda ini banyak hal yang bisa kita perbuat. Kalau sudah tua, terbatas adanya. Semangat boleh ada, tapi secara fisik nggak mampu. Makanya dari sekarang, ayo berbuatlah yang terbaik bagi Tuhan selama kita masih sehat. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.